Pasti karena ada kakek. Mah, andai aja mama selalu perhatian kayak gini ke Rafa. Rafa pasti seneng banget. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya. Ma? Rafa. Puas kamu bikin malu nama baik sekolah? Kamu tahu siapa yang punya yayasan kan? Jangan diulangin lagi ya. Apa aku lakuin tuh wajar, Ma. Lagian salahin papa. Kenapa biarin anak temen yang kayak gitu sekolah di sekolahan kita? Kenapa coba? Kamu tuh ya setiap dibilangin ngelawan. Kalau mama bilang jangan bikin malu, ya jangan bikin malu. Siapa yang bikin malu keluarga? Papa? Papa kan harusnya di rumah sakit. Kan harus cek up, Pak. Di reschedule ulang. Ada apa sih? Tuh Rafa. Kunci temennya di kamar mandi. Ada apa lagi sih Rafa? Rafa, kamu itu satu-satunya cucu kesayangan kakek. Pewaris semua perusahaan kakek. Jadi udahlah, gak usah kamu ngurusin hal-hal yang kecil kayak gitu. Ya? Siap, Kak. Kalau aja papa tahu cucu kesayangan papa tuh bukan darah daging papa sendiri, papa nggak akan ngomong seperti itu. Del, di sini kamu bebas cerita masalah kamu ke aku dan Tika. Yuk duduk. Sini. Gue bisa kok nyelesain masalah gue sendiri. Kalian gak usah repot-repot ikut nyelesain masalah gue. Kita kan gak temenan. Emangnya teman versi Dewi itu yang kayak gimana? Apa yang harus kemana-mana bareng atau yang harus main terus tiap hari? Menurut saya, teman yang baik itu adalah orang yang selalu ada buat kita. Ya, jadi gini. Masya Allah Dewi, gue nggak tahu harus gimana lagi. Kamu nggak boleh terlalu zolim sama diri kamu sendiri. Zolim pada diri sendiri? Ketika kamu biarin orang menindas kamu, tapi sebenarnya kamu percaya kalau kamu bisa membela harga diri kamu, itu namanya kamu zolim sama diri kamu sendiri. Yang selama ini ngerawat kamu, yang kasih tempat berlindung buat kamu, itu orang tua kamu, Del. Jadi cuma orang tua kamu yang berhak ngatur hidup kamu. Kalau ada yang maksain kendak dan kamu keberatan, mulai sekarang kamu harus berani bilang. Kamu bisa cerita ke aku sama Tika. Kenapa sih si Aisyah baik banget? Padahal gue udah jahat banget sama dia. Sekarang malah dia yang bantuin gue nyelesain masalah ini. Dia yang ada buat gue. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, kamu teh lagi di mana? Aisyah lagi di rumah Tika, Bi. Sebentar lagi juga pulang. Ada apa ya, Bi? Enggak, Abi cuma mau ngasih tahu ke Aisyah kalau hari ini kita sekeluarga mau pindahan ke rumah dinas yang baru besok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya sudah tuh, sebentar lagi Aisyah buru-buru pulang ya, supaya Aisyah bisa bantuin Uma sama Abi. Ya sudah, kalau gitu Abi sama Uma tunggu di rumah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, Tika, kayaknya aku harus buru-buru deh. Soalnya aku harus bantuin Uma sama Abi pindahan. Tunggu dulu. Lu nggak boleh pulang kalau lu belum makan di sini. Ntar masalah lu mau pulang atau gimana, biar gue yang pesenin lu taksi ya. Seriusan nggak apa-apa nih? Ingat gue nggak nerima penolakan. Ya? Ya udah, nanti Aisyah bilang Abi dulu ya, supaya Abi nggak khawatir kalau misalnya Aisyah telat pulang. Ya udah kalau gitu kita makan yuk. Ayo, yaudah. Ayo, sini sama Aisyah. Mama perhatian gini pasti karena ada kakek. Ma, andai aja Mama selalu perhatian kayak gini ke Rafa. Rafa pasti seneng banget. Ya, makan Ki. Suapin. Kamu kan udah gede. Ngapain disuapin? Karena yang nganggep aku anak kecil Mama. Kenapa dipotongin coba? Iya. Ini tuan airnya. Ya, kakek sering kesini ya. Kamu nih ya, kakek kan nggak mungkin sering-sering datang. Kakek tuh datangnya kalau ada masalah yang urgent aja. Kenapa sih mereka pakai ikutan nebeng segala? Gue kan harus buru-buru balikin mobil. Oh my. Ini kenapa sih jalanan macet banget? Kalian mending berdua naik taksi online aja ya. Kalian udah tega liat kaki gue udah sakit nih nginjek kopling terus. Ih, Chels, lo pelit banget sih. Rumah kita kan masih jauh. Lagian juga, kita kalau nganterin lo selalu deket rumah kan? Masa lo tega sih nurunin kita di sini, ya gak? Iya, lo lagi kenapa sih, Chels? Duh, pasti gue kena marah nih. Gue nggak apa-apa kok. Lagi bad mood aja tuh berantem sama Frankie tadi. Really? Udah deh, bawel banget sih lo. Mending lo diem deh daripada gue turunin lo di sini. Mau? Ups, sorry. Ini orang kesel aja deh. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Tadi Papa telepon kirain mau langsung main ke kantor. Rafa, kakek mau bicara sama papa, sama mama. Jadi kamu masuk dulu ke kamarnya. Kamu berusaha apa sih, Pak? Papa tuh bener-bener kecewa sama kalian berdua. Aku bisa jelasin itu semua, Pak. Terlambat. Bagaimana mungkin sih? Pekerjaan di Belanda itu bisa gagal total. Padahal papa ini sudah percayakan pekerjaan ini sama kamu. Tapi mana kinerja kamu? Iya, Pak. Maafin Bagas. Tapi ini semua karena memang Bagas belakangan ini banyak pikiran. Apalagi Rafa di sekolah banyak masalah. Papa kan sudah bilang sama kamu. Tugas kamu tuh nanganin perusahaan. Fokus sama pekerjaan. Sekali lagi papa ingatkan ya. Fokus. Iya, Pak. Kamu juga lihat. Kamu tuh jangan terlalu disibukkan dengan urusan kamu sendiri. Rafa dan perusahaan ini adalah aset yang sangat penting buat papa. Dan papa nggak mau ya kesempatan emas seperti ini
hilang lagi. Papa nggak mau terulang sampai kedua kali. Paham kamu, Sisilia Chandra? Bagas Pradipta? Iya, Pak. Nanti Kak, barusan supir Bapak kasih ini. Oh, ini apa ya? Wah, makasih ya, Bi ya. Ini sih, Non. Iya. Apaan ini? Itu apa, Tik? Ini kan buku dari almarhum ibu. Tika, anak ibu yang kusayang. Ibu berharap Tika bisa menjadi anak yang soleha. Berhijab, patuh kepada ayah, dan hormat kepada siapapun. Tik, kamu kenapa? Yang ayah bilang ternyata benar. Tulisan ini, ibu pengen aku pakai jilbab. Dan jadi anak yang soleh. Selama ini aku pikir ayah bohong. Alhamdulillah, Tik. Akhirnya kamu nemuin kebenaran kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu persatu masalah mulai ada titik terangnya. Permisi, Den. Lagi ngelamunin apa, Den? Enggak kok, Bi, enggak ngelamun. Kayaknya Dan Rafa senyum-senyum. Ya, tadi lagi mikir aja. Kalau kakek lagi di rumah tuh, rumah ini jadi lebih asik gitu. Mama perhatian, papa pulang makan siang. Kenapa kakek nggak tinggal di rumah ini aja ya? Maaf ya, Den. Kakek kan gak suka sama udara yang banyak debunya di Jakarta, Den. Terus kakek juga gak suka sama kemacetan. Jadi kakek lebih milih tinggal di puncak. Iya sih, Bi. Bajunya Bibi taruh lemari ya. Chels, kok nurunin gue di sini sih? Omai Tasya, rumah lo tuh tinggal 100 meter lagi. Jalan kaki aja sih. Lagian gue nggak mau lewat depan rumah lo. Macet banget tau gak sih puternya. Ini aja gue udah ngabisin berapa jam coba buat nganterin lo doang. Macet. Ya udah sih, ntar cepet tua lo. Ya, sawat banget sih lo. Halo? Oh, iya, bentar lagi nyampe kok. Siapa, Chels? Oh, itu tadi nyokap gue minta temenin ke mall. Biasalah ibu-ibu. Yaudah, gue cabut duluan ya. Oke, Chels, thanks ya. Ya.
Ya ampun, dari mana aja sih Non? Setengah jam lagi yang punya mobil mau ngambil mobilnya. Boya banget sih lu. Kalau misalnya gue bilang bentar lagi tuh bentar lagi. Bokap gue aja nggak pernah heboh kalau gue telat nganterin mobil. Resek deh. Kamu udah pulang, Zel sih? Nih Pak, balikin nih mobilnya. Ya udah, kamu pulang ya. Sore. Hati-hati di jalan. Ya. Pak, kebangetan Bapak ngemanjain anaknya. Kalau ketahuan bos besar bisa bahaya. Sakit banget sih kaki gue. Gara-gara kelamaan injek kopling. Sakit nih. Cel, mau bareng nggak? Masih jauh loh. Enggak. Yakin? Kayak gue mau bareng. Tapi inget ya, ini cuma karena kaki gue sakit doang. Jadi lu jangan GR sama gue. Udah siap? Udah. Let's go.